Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dosen pembimbing atau dosen matkul yang saya hormati, Al-Ustadz Al-Hajj Bapak Jujun Junaidi rahimahumullah. Puja dan puji syukur tak mana kita hanturkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang mana nikmatnya selalu tercucur, yang Maha mengatur dari barat sampai ke timur, yang tak pernah tidur apalagi takabur. Salawat bermingkiskan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya minaz zulumati ila nur atau minad dolalati ilal huda. Para hadirin rahimakumullah, pada abad ke-20 di Perancis hiduplah seorang filsuf bernama Jean-Paul Sartre. Ia berpendapat bahwa hell is other people. Orang lain adalah neraka. Kenapa beliau berpendapat seperti itu? Karena beliau menilai orang lain seringkali mengobjekkan orang lain. Aku adalah objek bagi kamu, kamu adalah objek bagi aku. Ketika kita saling berhadapan, ketika kita saling bertemu, maka tak mata selain bertemu dan tak mata selain berhadapan, melainkan kita sedang melakukan peperangan. Peperangan apa? Peperangan saling mengobjekkan. Dari objek tersebut, maka subjek orang tersebut akan terbatasi. Contoh sederhananya, ketika kita sedang di kamar mandi, lalu ada yang mengintip. Alhasil, kita tidak leluasa di kamar mandi. Kita terbatasi karena ada yang mengintip. Contoh lainnya adalah ketika kita lagi di kamar goyang-goyang sendirian, ketika itu ada orang lewat, maka kita pun menjadi malu dan berhenti goyang-goyang. Itulah mengapa Jean-Paul Sartre berpendapat bahwa hell is other people. Kenapa beliau berpendapat seperti itu? Melainkan beliau ingin menjadikan eksistensi manusia tidak dapat dibatasi oleh orang lain. Jean-Paul Sartre menginginkan bahwa setiap individu haruslah percaya diri sama kemampuannya. Tidak mudah dibatasi dan tidak mudah didikte orang-orang lain. Ketika kita mempunyai suatu impian, meskipun itu impiannya unik dan dirasa utopis untuk digapai, maka Jean-Paul Sartre menginginkan kita untuk senantiasa percaya diri dengan segenap potensi yang kita miliki. Janganlah sampai orang lain mendikte kita. Jangan sampai orang lain membatasi kita. Itulah mengapa ia berkata, hell is other people. Melainkan semata-mata untuk meyakinkan kita agar kita berjuang dengan potensi dan percaya sama kemampuan kita. Lalu bagaimana Islam memandang hal ini? Apakah Islam mengajarkan kita tentang eksistensi? Maka Islam telah mengajarkan eksistensialisme yang jauh lebih bagus daripada Sartre. Jika Sartre berpendapat hal ini pada abad 20 di Prancis, maka Islam sudah lebih daripada 20 abad itu mengatakan bahwa sesama manusia harus saling mencintai. Sesama manusia harus sering memberi kenyamanan. Sesama manusia harus sering mengamankan. Agar apa? Agar senantiasa tercipta cinta dan bahagia. Itulah Islam mengajarkan kepada kita agar kita tidak menjadi neraka bagi orang lain, melainkan kita menjadi surga bagi orang lain. Di mana orang lain tidak merasa dibatasi, di mana orang lain tidak merasa kita dikte, di mana orang lain akan merasa nyaman ketika dekat dengan kita. Itulah yang Islam ajarkan kepada kita semua. Sebagai dinul Islam, dimulai dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya damai, mensejahterakan, mengamankan. Itulah yang dikonsep Islam mengenai eksistensialisme.